Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keyakinan di dalam hati bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Itulah yang disebut dengan syahadatur risalah. 2 kalimat syahadat, yang pertama ikrar bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru syahadat risalah yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya sekedar berikrar dengan lisannya, tapi harus meyakini di dalam hati bahwa Muhammad bin Abdullah, bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir. Makanya seorang mukmin harus beradab kepada beliau, harus meyakini dalam hatinya bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Karena ada orang Islam meyakini bahwa Rasulullah Muhammad itu nabi, meyakini bahwa Rasulullah adalah rasul, tapi mereka tidak meyakini sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ahmadiyah contohnya. Ahmadiyah, mereka mengakui Nabi kita Muhammad seorang nabi, seorang rasul, tapi mereka meyakini ada nabi dan rasul sesudah beliau. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu contoh orang yang tidak beradab kepada beliau. Sekalipun dia percaya Nabi kita Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, rasul yang sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Tapi mereka tidak meyakini sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Itulah kenapa kita harus beretika, bersikap kepada beliau dengan sikap dan etika yang benar. Mereka yang meyakini bahwa ada orang yang maksum setelah Nabi kita Muhammad, setelah Rasul kita Muhammad, berarti sama. Mereka juga menganggap bahwa ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi. Tapi ada orang yang dianggap maksum setelah nabi. Siapa mereka? Orang-orang Syiah yang menganggap imam-imam mereka maksum. Itu kan sama dengan menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi kita Muhammad. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali hanya para nabi dan para rasul. Orang yang dijaga dari dosa. Hanya nabi dan rasul. Berarti mereka sama sebagaimana kelompok Ahmadiyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak sopan, tidak beradab kepada beliau. Sekalipun mereka mengakui Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, tapi mereka menganggap bahwa ada orang yang sama kedudukannya seperti nabi dan rasul setelah beliau. Bahkan ada yang menganggap lebih hebat, lebih pintar daripada Nabi kita Muhammad. Ya tokoh-tokoh mereka yang mereka anggap itu.
Makanya adab kepada beliau yang pertama yaitu apa? Meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan yang terakhir. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, buka surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, yakni pada ayat yang ke-40. Allah Jalla wa'ala berfirman, Man kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Apa kata Allah? Baca. Allah Jalla wa'ala berfirman, Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin, akan tetapi, Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kenapa kok tidak penutup para rasul? Kenapa kok tidak penutup para rasul? Kalau penutup para rasul berarti kemungkinan nabi masih terbuka. Kalau penutup para nabi, maka tidak ada peluang bagi rasul. Kenapa? Karena kedudukan rasul itu lebih khusus daripada kedudukan nabi. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Berarti lebih banyak mana? Nabi apa rasul? Nabi. Berapa jumlah nabi? Urut nanti benar. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Ribuan. 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu dipilih rasul. Cuman berapa? Hah? 313. Langsung browsing, cepet banget tuh. Berapa rasul? 313 rasul. Nah, rasul yang 313 ini adalah para nabi. Sisanya selain dari yang 313 itu hanya nabi, tapi bukan rasul. Apa bedanya? Kalau nabi dapat wahyu untuk dia sendiri. Kalau rasul dapat wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Dimulai dari rasul yang rasul pertama. Siapa rasul pertama? Rasul pertama Adam itu nabi pertama, bukan rasul. Nuh itu rasul pertama. Adam nabi, bukan rasul. Idris nabi, bukan rasul. Nuh barulah rasul. Nuh adalah nabi yang diutus kepada umat yang berbuat syirik. Karena sebelum itu belum ada kesyirikan. Kesyirikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Terus berlanjut Nabi dan Rasul. 124.000 itu banyak enggak?
Banyak. Nah, yang terakhir, Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi sudah ditutup, maka tidak ada lagi Rasul. Makanya disebut dengan khatamun nabiyyin, bukan khatamur rasul, bukan. Tapi apa? Penutup para nabi. Kalau penutup para nabi, otomatis penutup para rasul. Ini orang mukmin harus wajib beriman dengan benar. Karena ada orang menganggap ada nabi sesudah beliau. Kalau tidak mengaku sebagai nabi, apa? Yaitu menganggap bahwa ada orang yang memiliki kemampuan seperti nabi. Ada yang ngaku diturunkan wahyu. Berarti dia menganggap dirinya apa? Nabi. Dan ada pengikutnya. Sekalipun dia mengakui, oh Muhammad itu nabi. Tapi ada lagi nabi yang lain setelah beliau. Ini salah, keliru. Dan ini perkara akidah. Siapa yang gagal memahami akidah dengan baik, berarti rusak akidahnya. Bisa jadi dia telah murtad, keluar dari Islam. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi yang pertama, apa tadi? Meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan yang terakhir.